Sahabatku, hujan di awal tahun 2025 ini bisa jadi menjadi wasilah untuk sarana introspeksi dan memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Jika di tahun yang lalu banyak kejadian unik yang barangkali tidak kita sukai, semoga di tahun 2025 ini akan berubah menjadi peristiwa unik yang sangat kita sukai. Kita berharap akan mendapatkan sebuah karunia spiritual yang akan menghantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, dan berharap di awal tahun ini dan seterusnya Allah akan membukakan pintu-pintu langit, memberikan kemudahan dari setiap kesulitan, menghilangkan setiap kesedihan, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan aneka kemudahan, dan dicukupkan setiap rezeki kita dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, rubbuma ruzikul karomah malam takfullahul istiqomah. Bisa jadi karomah diberikan kepada orang-orang yang benar-benar belum istiqomah. Jika pelajaran selama ini yang kita peroleh bahwa istiqomah adalah karomah, namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah menurunkan karomahnya teruntuk orang-orang yang belum istiqomah sekalipun. Karenanya teruslah berupaya, jangan berharap istiqomah menunggu kesempurnaan amal. Teruskan perjalanan hingga paripurna, meski keadaan kita belumlah sempurna. Sebab bila kita sudah memilih jalan hidup, semangat kita tidak boleh redup. Kita jangan mengukur diri terlalu tinggi, sebab anugerahnya tak datang secara pasti. Bisa jadi banyak yang kita dapat meski perjalanan kita terkadang tersendat. Lalu jika tiba-tiba kita merasakan keajaiban, ketahuilah dan sadarilah bahwa itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kegaiban. Kegaiban atau yang sering kita dengar, sering kita sebut sebagai sebuah keistimewaan adalah karunia Allah yang bisa saja kita peroleh kapanpun atas kehendaknya, meski mungkin saja hati kita belum sepenuhnya istiqomah. Itulah cara Allah membuat kita makin dekat. Itulah cara Allah memberikan semangat kepada kita untuk terus berbuat. Tugas kita jangan membanggakan diri sehingga karunia-Nya makin tak terhingga. Sahabatku, banyak pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran
Karena di antara tanda Allah menempatkan kita pada satu kedudukan adalah ketika Allah menempatkan kita di dalamnya disertai buah yang nyata. Bila Allah membuat kita mapan, maka akan banyak buah yang kita simpan. Panenlah setiap buah dari kedudukan spiritual yang kita dapatkan. Sebab banyak orang yang keadaannya ingin bertaubat, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi yang lebih baik, tetapi hatinya tidak bisa menetap di dalam taubat. Banyak orang di antara kita yang berusaha mencapai sabar, tetapi nafsunya terlalu sesumbar. Begitulah seterusnya, di dalam setiap tahapan selalu ada ujian. Bila kita diberikan kemurahan oleh Allah, dan Allah akan menganugerahi kedudukan yang mapan dalam tahapan spiritual kita. Karenanya nikmatilah manisnya buah perjalanan kita. Karena ini adalah tanda bahwa Dia Allah telah menerima kita hingga dibukakan bagi kita oleh Allah sebuah kebun kemurahannya. Jangan pernah bergeser agar buahnya tidak tercecer. Sahabatku, siapapun di antara kita yang mengajar karena hanya memandang kebaikan yang ada pada dirinya, maka ia akan berhenti ketika berbuat salah. Namun siapapun yang mengajar karena memandang anugerah Allah Azza wa Jalla padanya, ia tidak akan pernah berhenti ketika berbuat salah. Inilah kita menjadi sosok manusia yang tidak akan pernah luput dari apa yang namanya noda dan dosa. Karenanya berbagi dan saling mengingatkan adalah jalan terbaik. Tak perlu menunggu sempurna, tak perlu menunggu menjadi orang suci. Namun ketahuilah bahwa apa yang kita ajarkan semata-mata mengharap karunia Allah Rabbul Izzati. Jangan terlalu berbangga diri jika kita bisa dibuatnya oleh Allah menjadi orang yang rendah diri. Karenanya hadir di antara makhluk-makhluk Allah dengan rendah hati agar terjaga kebaikan-kebaikan kita yang telah tumbuh subur di dalam hati. Jangan pernah melupakan Allah dalam setiap pertemuan kita dengan makhluknya. Sungguh semua kebaikan kita, sungguh semua kearifan kita, dan juga pengetahuan kita yang kita miliki di dalam diri adalah semata-mata karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Bila kita mencoba mengabaikannya hanya sebab ingin mendapatkan penghormatan dari makhluknya, maka bersiap-siaplah dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, kita tidak akan pernah memiliki kesempurnaan Allah. Sekali saja Allah singkapkan semua kehinaan kita, maka kita akan ditinggalkan oleh makhluknya. Karenanya ikatlah hati kita untuk selalu terhubung dengan Allah. Sadarilah bahwa pujian adalah semata milik Allah. Maka meskipun kita dipenuhi kehinaan dan cercaan makhluk Allah, kita harus tetap akan hadir dalam ketenangan bersama Allah. Sahabatku, cahaya orang bijak akan mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun akan sampai.
Yang datang dari hati akan sampai ke hati, dan yang datang dari lisan akan sekedar jadi polesan belaka. Mereka yang senantiasa hidup dalam terang benderang cahaya Allah, senantiasa memantulkan kejernihan kepada kehidupan di sekitarnya. Karenanya wajar bila kita sering kali memperoleh ketentraman setiap bertemu dengan mereka. Bahkan sebelum mereka bicara, hati kita sudah menikmati kesejukan tiada tara bersamanya. Bila kita ingin menelusuri jejak-jejak mereka, ikutilah bekas langkah mereka menuju Allah Azza wa Jalla. Penuhi diri kita dengan amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Hiasilah perilaku kita dengan sifat-sifatnya. Di hadapan Allah, rendahkan diri kita dan tundukkanlah agar kita bisa bersikap rendah hati di hadapan makhluknya. Sucikan hati kita dengan siraman kesejukan ibadah, maka cahaya Allah akan meliputi kita begitu indah. Sahabatku, sekali-kali jangan pernah putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang meski kita kerjakan dengan tidak khusyuk. Karena bisa jadi dia Allah menerima amal yang buahnya tidak kita dapatkan secara kontan. Yang terpenting adalah tanamlah dulu benihnya. Rawatlah pertumbuhannya, jangan kita memikirkan buahnya. Tugas kita adalah terus-menerus beribadah di setiap aspek kehidupan, bukan mempertanyakan balasan Allah yang hanya akan membuat kita gundah. Jangan terlalu memaksakan penilaian kita atas amal kita, karena sebab penilaian adalah hak prerogatif Allah. Kerjakan saja amal kita dengan benar, lalu berlindunglah kepada Allah agar tidak tercemar. Niatkanlah semua dengan ikhlas. Rangkailah ibadah kita dari awal sampai akhir dengan kesadaran yang tuntas. Bila hubungan kita dengan Allah dibangun dengan baik dalam setiap aktivitas, maka kita tak akan lagi harus cemas. Kita tak layak berputus asa. Kita tak layak berputus harapan kepada kemurahan Allah yang tiada tak terbatas oleh pengharapan makhluk. Serahkan saja kepada Allah sepenuhnya atas balasan apapun oleh Allah, agar kita tidak ditimpa kemalasan. Teruslah berusaha, teruslah berikhtiar, teruslah berdoa. Jangan pernah membanggakan datangnya karunia Allah yang buahnya tidak kita ketahui. Tujuan dari berkumpalnya awan bukanlah turunnya hujan, melainkan tumbuhnya aneka buah-buahan. Jangan dulu menganggap sempurna bila perjalanan kita menuju Allah belum sempurna. Tangkaplah pesan dari alam di balik semua peristiwa agar kita tak terburu merasa istimewa. Begitulah seharusnya sikap bagi para penempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Tidak terpana oleh beraneka ragamnya karunia, tetapi menikmatinya sebagai pengalaman yang lumrah saja. Dialah Allah yang tidak akan peduli dengan proses kesadaran yang sedang makhluk tempuh untuknya. Dengan beraneka bentuk ibadah yang sedang dijalaninya sungguh-sungguh. Sebab dia Allah menyadari bahwa setiap ketekunan makhluknya dalam ibadah, pesan rohani darinya yang indah.
hanyalah warna-warni hidayah. Ia tidak mudah terpuaskan oleh yang sementara, karena yang membutuhkan Allah tiada tara. Ia sadar bahwa hanya dengan bertambah pengetahuan tentang Allah, ia akan semakin mengenal Allah. Inilah tujuan sesungguhnya, sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala.